Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan Pak Edi Santoso. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, badan sehat, otak cerdas, semangat. Semoga anak-anak tetap sehat dan siap untuk belajar hari ini. Anak-anakku yang hebat, cerdas, berbakti pada orang tua, membanggakan bangsa Indonesia. Mari kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan kepada kita semua, dan semoga kita dalam ridhonya. Amin Allahumma amin. Yuk, sebelum mulai pembelajaran, kita yel-yel terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat tawon madu ngisep sekar, golek ilmu kudu sabar, ngasah arit kanthi landhep, dadi murid kudu sregep. Semangat. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tematik kelas 3 tema 6 energi dan perubahannya, subtema 2 perubahan energi, pembelajaran yang kelima. Mari anak-anak kita belajar penuh semangat. Materi yang akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia tentang menyusun informasi dari bacaan, PPKN tentang bijak dalam menggunakan energi, dan matematika tentang menghitung waktu berdasarkan kegiatan. Ayo membaca. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa yang perlu ruangan kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar, listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Setiap bulan sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan, anak-anak. Matikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku yang hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Gitu anak-anak ya. Kalian telah kita dari bacaan itu diharapkan anak-anak selalu melakukan penghematan, terutama dalam bacaan itu ada listrik anak-anak ya. Terus kemudian agar Allah ini suka kepada kita harus berbuat hemat dan tidak melakukan pemborosan, gitu ya anak-anak ya. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa sajakah yang dibutuhkan agar kalian dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contohnya. Contohkan media. Yang pertama adalah ruang kelas yang bersih sehingga nyaman saat belajar. Halaman untuk bermain dan berolahraga. Kemudian lampu untuk penerangan dan air bersih. Apa yang perlu disediakan sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contohnya anak-anak ya, yaitu lampu untuk penerangan dan air bersih, kemudian halaman yang bersih dan nyaman, kemudian listrik untuk penerangan dan penyediaan air. Anak-anak, apa kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan sekolah? Kewajibannya apa anak-anak? Yaitu menjaga dan menggunakannya dengan baik sesuai dengan keperluan. Terus kemudian untuk apa saja energi listrik digunakan di sekolah? Berikan 3 contoh, yaitu untuk menyalakan lampu, untuk menyediakan air yang menggunakan pompa listrik, untuk menyalakan kipas angin dan AC. Tuliskan 3 peristiwa perubahan energi yang terjadi sehari-hari anak, yaitu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, yaitu contohnya lampu anak-anak. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi gerak, yaitu pada kipas angin.
Perubahan energi kimia menjadi energi gerak, yaitu pada kipas angin saat kita berjalan, itu adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak itu pada kipas angin. Tapi kalau perubahan energi kimia menjadi gerak adalah ketika kita berjalan. Itu ya. Terus ayo berlatih sebagai warga sekolah yang baik. Kalian memiliki kewajiban untuk menggunakan energi dengan baik. Berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Berikan tanda silang pada gambar yang tidak sesuai. Ini anak-anak ya. Contohnya siram menggunakan air yang boros. Ini berarti adalah kita silang anak-anak. Ini tidak baik dilakukan. Kemudian ini mematikan keran air jika tidak perlukan, berarti dicentang, kan baik anak-anak. Terus kemudian ini adalah perbuatan baik juga, membersihkan ya. Makanya dimanfaatkan untuk membersihkan kaca, membersihkan jendela. Kemudian ini anak-anak menghidupkan kipas angin terus menerus, tidak diperlukan dihidupkan, ini ya juga salah anak-anak ya, harus disilang. Kemudian ini juga mencoret-coret dengan mencoret-coret dengan kapur, ini juga adalah tidak baik, maka disilang. Kemudian ini menyiram ya, menggunakan airnya ini dimanfaatkan untuk menyiram tumbuhan, ini baik, maka dicentang anak-anak ya. Tuliskan 3 contoh kewajiban menggunakan energi di rumah. Kewajiban menggunakan energi di rumah, contohnya menghemat energi listrik dengan mematikan lampu ketika sudah tidak dibutuhkan gitu anak-anak, biar tidak boros. Terus kemudian menghemat air dengan mematikan keran air agar tidak meluber-luber dan tidak bermain dengan air yang bersih anak-anak. Kemudian menghemat energi kimia yang ada pada makanan dengan tidak membuang-buang makanan dan memakan sesuai dengan kebutuhan. Anak-anak ya, kalian harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Penghematan energi merupakan tanggung jawab kalian. Menghemat energi sangat penting bagi kehidupan. Sikap ini merupakan rasa syukur kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo berlatih anak-anak ya. Kita sudah masuki pelajaran matematika. Setiap hari kita menggunakan energi. Tanpa energi manusia tidak dapat melakukan aktivitas. Semakin lama aktivitas dilakukan, maka semakin besar energi yang digunakan. Hitunglah lama waktu pada kegiatan berikut. Tentukan satuan waktu yang sesuai. Ini ya. Menyiapkan sarapan jam 5.45 sampai jam 6.15. Yaitu berapa anak? Itu 16 jam 6.15 dikurangi jam 5.45 adalah 30 menit. Perjalanan ke sekolah jam 6.20 sampai jam 6.45 ada 25 menit. Kemudian kursus bahasa Inggris jam 15.30 sampai 17.00 ada 1 jam 30 menit. Pengerjaan PR itu 19.30 sampai 21.00 ada 1 jam 30 menit. Mau istirahat malam 21.30 sampai jam 5 yaitu 7 jam 30 menit. Pada tabel ada 5 kegiatan itu. Kegiatan manakah yang paling lama anak-anak? Yaitu istirahat malam 7 jam 30 menit. Dan kegiatan manakah yang paling singkat? Itu perjalanan ke sekolah, yaitu berapa? 25 menit ya. Demikianlah dari pembahasannya tadi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu menjaga kesehatannya, memakai masker, menjaga jarak, dan membiasakan berwudu, mencuci tangan dengan sabun, menjaga sholat 5 waktu. Semoga bermanfaat dan kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya ya anak-anak ya. Tetap semangat.